setia bagi kita semua, amin. Sehingga ada suara. Dia setia bagi kita semua, amin. Selamanya dia setia, amin. Tak pernah ia meninggalkan kita sendirian, amin. Ia ada waktu kita membutuhkan, waktu kita ada dalam kesendirian. Ialah penghibur kami. Puji Tuhan, kita juga akan sama-sama belajar hari ini tentang tingkatan-tingkatan kehidupan rohani kita masing-masing. Ada beberapa tingkatan yang Tuhan sendiri menentukan itu bagi saudara dan saya. Ada beberapa hal yang kita harus belajar hari ini untuk kita bisa naik level dari tingkatan pertama sampai tingkatan kedua. Kita perlu Ruah HaKodes penolong kami untuk mengantarkan kita semua sehingga semakin hari kita menjadi sempurna di dalam firman Bapa Yahweh. Kita belajar apa saja tingkatan-tingkatan kehidupan rohani kita. Yang pertama, kehidupan rohani kita pada tingkatan yang pertama adalah menjadi pengikut Yesua. Kalau kita menjadi pengikut, itu karena kita diinjili oleh siapapun yang kita kenal, saudara, atau juga para gembala, atau pelayan, atau juga kehilas yang pernah berjumpa dengan siapapun dan dia menginjilinya. Ada yang datang, masuk, sekedar mengikuti dan mengamati. Itu tingkat pertama. Sebagai pengikut, dia tidak terus ada. Kadang dia pergi, kadang dia datang. Kalau kita masih sampai di tingkatan yang pertama jadi pengikut, kita belum dikatakan seorang pelaku firman. Kita masih jadi pengikut, jadi kita masih datang, mendengar, melihat, mengamati, dan mungkin juga bisa mengkritik atau juga meresponi firman Tuhan dengan baik atau menolak kebenaran firman. Nah, saudara dan saya tidak harus hanya sampai di kata tingkatan rohani jadi pengikut atau pengamat. Kita harus lebih lagi bertambah-tambah. Ada beberapa tingkatan yang kita belajar hari ini. Tapi saudara dan saya harus lebih hari, lebih bertumbuh di dalam firman Tuhan. Sehingga ada peningkatan-peningkatan dari kehidupan rohani kita. Yang kedua, tingkatan yang kedua, kita menjadi murid. Kalau sampai kita menjadi murid, itu sudah kita berkomitmen untuk beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai seorang murid. Yang pertama, untuk berkomitmen menjadi seorang murid, dia harus memberi diri dibaptis. Karena kunci dari kita masuk dalam kerajaan surga, yakni dibaptis. Nah, saudara dan saya sudah melewati tingkat pertama, kita juga sudah melewati tingkat kedua. Namun apa saja prioritas kita atau apa saja yang kita harus lakukan supaya pada waktu kita menjadi murid, benar-benar menjadi murid yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Yang pertama dibaptis, yang kedua dimuridkan atau diajarkan. Nah, kalau sampai tahap dimuridkan dan diajarkan, itu perlu para gembala yang harus mengajar dan harus memberitakan yang tersembunyi dibukakan kepadanya. Bahkan hal-hal yang mungkin dia tidak pernah tahu, pada saat dimuridkan, Ruah HaKodes ambil alih dan semua yang tertutup dibukakan baginya. Nah, saudara, sementara kita dimuridkan, ada banyak hal yang harus dilepaskan. Ada banyak hal yang tidak sesuai dengan semua kehidupan kita di masa-masa yang lalu. Dan waktu kita dimuridkan, perlu ada perubahan lepas perubahan lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, setelah kita dimuridkan, hal yang ketiga yaitu kita memikul salib. Sampai di memikul salib, banyak orang yang merasakan ada beban hidup yang sangat berat. Ada persoalan yang mungkin semakin hari menindih
membuat dia menjadi sangat lelah, membuat dia merasa perlu perjuangan, membuat dia perlu berpindah dari kebiasaan-kebiasaan yang lama, keluar dan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh. Jadi untuk menjadi seorang murid ada beberapa prioritas, ada beberapa standar yang dia harus lakukan. Kita semua sudah mengalaminya, itu dibaptis, dimuridkan, juga pikul salib. Pikul salib ini juga berbicara tentang suatu jalan penderitaan. Pikul salib juga berbicara tentang pengorbanan. Pikul salib juga berbicara tentang kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Kita mematikan semua kedagingan kita. Mungkin tidak bisa membalik telapak tangan, segera semuanya harus dilepaskan. Tapi perlu proses hidup ini. Untuk itu setiap orang yang habis dibaptis, ia ada di dalam padang gurun. Dan padang gurun itu membuat dia apakah tetap bertahan atau dia mengalami kemunduran. Ada yang benar-benar sungguh-sungguh maju, tetapi ada yang mungkin karena tidak kuat memilih pergi meninggalkan kasih karunia Tuhan. Namun saya percaya saudara dan saya di sini sampai pada prioritas kita, standar untuk menjadi seorang murid, sampai pada pikul salib. Saya percaya kita semua telah melewatinya dan kita tetap bertahan sampai detik ini. Luar biasa, hati kita tidak pernah berpindah kepada apapun. Sekalipun badai datang silih berganti, sekalipun proses hidup ini berat, kita tetap berkomitmen memikul salib, menyangkal daging kita, melepaskan kelemahan kita, dan keluar dari perbuatan-perbuatan dunia ini untuk beralih kepada perbuatan yang benar, yakni menjadi pelaku-pelaku firman sesuai dengan apa yang kita diajarkan, apa yang kita terima pada saat kita dimuridkan. Kita tidak memilih untuk meninggalkannya, namun kita memilih untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Orang yang pikul salib, dia pasti meninggalkan kehidupan lamanya. Orang yang pikul salib, pikirannya pasti berubah. Orang yang pikul salib, dia akan hidupi firman di dalam kehidupannya. Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Mari kita buka sama-sama. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita siap dimuridkan dan kita sampai pada standar yang Tuhan tentukan pikul salib, hidupi firman di dalam kita, maka apa saja yang kita minta pasti Tuhan berikan, tidak memperlambat. Dan ia segera akan memberikan dan memberkati saudara dan saya. Itu standar kehidupan dan tingkatan kehidupan rohani kita yang kedua. Yang ketiga, akan ada peningkatan lagi. Kita menjadi sahabat atau teman. Kita buka sama-sama dalam kitab Yohanes 15 ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Setelah kita sampai pada tingkatan rohani kita dimuridkan, kita diberi kesempatan dan kepercayaan naik jabatan kita dari murid menjadi sahabat. Dan sampai pada tingkatan rohani kita menjadi sahabat dan teman, itu hubungan kita dengan Tuhan semakin intim, semakin menggebu-gebu untuk mendekatkan diri, selalu ada dalam hadiratnya, dan selalu membawa pergumulannya langsung kepada Bapa. Tidak melalui gembala, tidak melalui siapapun, tetapi kita sudah langsung berjumpa dengan Bapa Yahweh.
Sangat baik kita menjadi sahabat, tetapi ada juga kelemahan pada waktu kita menjadi sahabat. Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak orang sampai kepada sahabat, dia akan bisa sampai pada kesombongan rohani. Kenapa? Karena dia tidak dimuridkan lagi, tetapi dia sudah bisa langsung dengan Tuhan. Nah, waktu dia sudah bisa langsung kepada Tuhan, banyak kali dia tidak menghargai siapa yang pernah menjadikan engkau murid. Siapa yang mengajar engkau untuk menjadi murid? Siapa yang membawa engkau sampai engkau ada di tahap sahabat? Ada orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk mengajar saudara dan saya untuk sampai pada titik naik ke level dari murid menjadi sahabat. Sahabat itu adalah seseorang yang mengikat janji dengan teman. Sahabat adalah orang yang menjadi tempat curhat kita. Kalau Tuhan Yesus menjadi sahabat kita, apa saja yang kita alami, kita naikkan dari dasar hati kita kepada Tuhan. Banyak orang sampai pada kriteria dan Tuhan tentukan tingkat rohaninya menjadi sahabat. Hubungannya lebih naik ke atas. Nah, hati-hati waktu kita cuma mempedulikan ke atas, kadang kita lupa ada hubungan vertikal, hubungan secara kebersamaan, kekeluargaan, hubungan antara orang tua rohani dengan anak rohani, hubungan seorang pemimpin dengan anak-anak binaannya, hubungan seorang guru dengan murid-muridnya. Kadang kita sampai di level ini, kita akan merasa diri lebih pisah dari pemimpin. Kalau kita sudah merasa diri untuk seperti itu, benahi dan kembalikan apa yang sudah salah dan lewati jalan-jalannya Tuhan, bahwa selamanya seorang pemimpin tetaplah pemimpin, seorang guru tetaplah guru. Tidak ada banyak bapa selain bapa yang ditentukan untuk mengajari engkau menjadi siap untuk memiliki kerajaan Samari. Jadi sangat berhati-hati waktu kita menjadi sahabat, kita lupa hubungan kita sesama kita. Nah, waktu kita menjadi sahabat, Tuhan juga akan mengangkat level rohani saudara lebih lagi dari sahabat menjadi mempelai. Banyak orang paling lama ada di tingkatan rohani menjadi sahabat, karena untuk naik level menjadi mempelai banyak prosedur yang ditentukan dari Bapa, dan prosedurnya itu lebih hari, lebih berat. Nah, saudara dan saya, kalau untuk menjadi mempelai dalam ujian dan menjadi sahabat, saudara dan saya tidak lulus, akan memakan waktu lama untuk menjadi mempelai. Untuk itu saudara yang dikasihi Bapak Yahweh, seharusnya di zaman ini, di saat ini, saudara dan saya sudah lebih dari mempelai. Persiapan kita sudah 80%, akan naik level dari menjadi mempelai menjadi pengantin wanita. Saudara, kalau kehidupan kita di dunia untuk menjadi seorang mempelai, saudara dan saya sudah diberi pasangan hidup, dan pasangan hidup itu kedua orang tua dari pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah saling mengetahui. Ada ikatan cinta, kepercayaan dari kedua belah pihak keluarga untuk menyatukan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dengan ikatan janji lewat cincin, lewat tunangan. Itu tandanya kita sudah menjadi mempelai, belum menjadi pengantin, masih menjadi mempelai. Ada tingkatan kita akan masuk sampai kepada level tingkatan rohani, pengantin. Namun banyak orang sampai menjadi sahabat, dia perlu mawas diri. Karena untuk masuk menjadi mempelai, kita perlu mengoreksi diri kita. Apakah layak kita menjadi pasangan mempelai laki-laki kita? Pelajaran ini sudah kita lewati beberapa tahun yang lalu, bahwa ada prosedur dari salah satu pengantin atau mempelai. Pasangan hidupnya harus seperti ini, pasangan hidupnya harus seperti ini.
sesuai dengan hatinya. Bukan hanya kecantikan dari luar, tetapi kecantikan dari dalam. Kelakuannya harus bisa cocok dengan pribadi dari pasangan masing-masing. Begitupun juga ia akan masuk dalam satu keluarga. Mereka akan menjadi pasangan yang mempersatukan dua keluarga, sehingga pasangan-pasangan menjadi siap menjadi pengantin ini benar-benar cocok, benar-benar merasa ada saling pengertian, saling kerjasama, dan dari kedua belah pihak orang tua merasa pantas ia menjadi anak mantu kita. Nah, demikianlah prosedur yang Tuhan tentukan untuk menjadi seorang mempelai. Ia juga akan melihat ada beberapa proses-proses, ada beberapa standar atau kesukaan dari pasangan hidup yang dia sudah tentukan. Dari sahabat kita menjadi mempelai. Kenapa seperti itu? Waktu mungkin menjadi sahabat kita saling jatuh cinta dari pandangan pertama. Tapi untuk menjadi mempelai sudah ada tingkatan lebih lagi. Saling mengenal satu dengan yang lain. Lain tahu lain pun hati. Berarti kita sudah sampai bertunangan. Nah, kalau sampai detik ini saudara masih ada di proses tingkatan untuk menjadi sahabat, mungkin ada yang belum sampai untuk menjadi mempelai. Sementara sudah waktunya kita menjadi mempelai. Perlu kerja keras, perlu perubahan, perlu ada tingkatan kerja untuk lebih lagi menyukakan hati Bapa Yahweh dalam Yesua HaMasiah, untuk siap menjadi seorang mempelai yang cantik luar, cantik dalam. Bukan hanya karena kemolekan wajah, tetapi karakter hidup kita menyenangkan hati Tuhan, layak dan pantas diberi status sebagai seorang mempelai wanita yang nantinya pada saat bunyi sangkakala itu berbunyi dan dunia semua mendengar, baru saudara layak dikatakan seorang pengantin. Kami lagi menunggu untuk menjadi pengantin-pengantin, dan kami juga sementara mempersiapkan semua yang harus kita siapkan untuk menjadi pengantin wanita, mempelai wanita yang akan berubah menjadi pengantin. Saudara, kalau sampai di tahap pengantin, kita sudah duduk di puan. Betul? Berarti sampai detik ini Bapak Yahweh lagi mempersiapkan satu pesta, dan undangan itu sudah dibagikan sudah sangat lama, dan kita sudah memegang undangan itu. Namun saudara dan saya, kalau dandanan saudara sudah baik, tapi kalau kita datang dengan berjubah yang tidak sesuai dengan kehendak tuan pesta itu, maka kita pasti diusir. Dan firman Tuhan berkata, dia akan dicampakkan ke neraka. Berarti dandanan hidup kita, pakaian rohani kita harus benar-benar kudus, karena Tuhan kita itu kudus, dan kita harus mengkuduskan diri kita. Bukan seenak-enak melakukan kesalahan lalu berkata pada waktunya kita akan masuk, tetapi ada perjuangan, ada perubahan, ada pemulihan, meninggalkan semua kebiasaan kita, lalu kita masuk menjadi orang-orang yang ditunjukkan oleh Tuhan bagi dunia ini, layak, pantas menjadi seorang mempelai. Bukan mempelai asal-asalan yang hanya hari Senin sampai Senin ada dalam pertemuan ibadah. Bukan hanya karena dia bisa mengusir setan, dia bisa melakukan mujizat, atau dia juga mengusir, menyembuhkan orang sakit, dan dia juga melakukan perkara-perkara nama Tuhan dipermuliakan. Namun Tuhan berkata, dia harus menjadi pelaku-pelaku firman. Baru dia berubah dari level sahabat naik menjadi seorang mempelai. Pertanyakanlah dari pribadi lepas pribadi, posisi saya sudah sampai pada tingkatan rohani yang mana? Apakah kita masih ada pada level menjadi sahabat, atau kita masih sampai pada seorang murid, atau juga kita baru sampai kepada mempelai? Keputusannya ada pada masing-masing. Dari hari lepas hari hidup kita, kita sendiri yang mengetahui jalan hidup kita. Kita sendiri yang bisa mengerti apa yang kita lakukan, dan menurut pandangan Tuhan, pantaskah saudara dan saya layak disebut seorang mempelai,
Sebab seorang mempelai siap untuk menikah. Seorang mempelai adalah orang yang benar-benar sudah menyenangkan hati orang tua juga pasangan yang akan menikah dengan saudara dan saya. Kita buka sama-sama dalam Yesaya 62 ayatnya yang kelima. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikian Elohimmu akan girang hati atasmu. Jadi saudara, yang menilai saudara layak menjadi mempelai dan siap untuk menjadi pengantin adalah Bapa Yahweh sendiri. Semua yang kami lakukan, semua yang kami sikapi, sikap dan tingkah laku kita, Bapa Yahweh yang menilai. Satu hal yang paling luar biasa, menjadi sahabat itu indah. Menjadi sahabat Yeshua HaMashiach, apa saja yang membuat saudara mungkin dalam kesendirian, Yeshua menjadi sahabat. Dan waktu kita ada pada keputusasaan, kekecewaan, sahabat dunia ini meninggalkan saudara dan saya, ada satu sahabat yang paling setia, yakni Yeshua HaMashiach. Semua sahabat-sahabat kita di dunia ini bisa menyakiti kita, bisa menghina, bisa mengejek, bahkan bisa mempermalukan, bahkan bisa meninggalkan, bahkan bisa memberi jari dan menunjuk, mengata-ngatai, bisa menceritakan dan mempermalukan. Tetapi Tuhan Yeshua adalah sahabat yang setia. Ia pasti mendengar keluhanmu. Ia pasti datang dan merangkulmu pada saat engkau ada di dalam kekecewaan. Ia datang dan memberi kekuatan. Ia datang memberikan penghiburan. Dan ia berkata, mari semua yang letih lesu, aku ada. Mari datang dalam pelukanku, sebab aku bersedia berikan kelegaan. Aku bersyukur karena kita punya sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Semua orang di dunia ini bisa meninggalkan saudara dan saya. Semua akan memandang rendah engkau, tetapi Tuhan Yesus pasti mempermuliakan saudara dan saya. Kemuliaan Tuhan itu terpancar dari kehidupan kita saat kita melekatkan hati kita kepada Tuhan Yesus, milik hidup ini, dan Ia satu-satunya sumber segala galanya. Maka berkat itu pasti mengikuti saudara dan saya. Sampai pada tingkatan rohani menjadi mempelai, itu sudah sangat dekat hati kita dengan Tuhan Yesus. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Kalau berbicara tentang berkat, kita cuma berpikir uang. Tapi kalau berbicara tentang berkat, kadang itu berbicara tentang penderitaan. Kita ditanam, kita dihancurkan dengan semua kebiasaan-kebiasaan kita. Dan semakin penderitaan itu bertambah banyak, semakin lama penderitaan kita, maka semakin kuatlah kita. Jadi kalau kita diberi banyak waktu di dalam kesesakan, ketahuilah engkau dikatakan orang-orang hebat. Karena engkau sanggup melewati, sekalipun lama engkau tidak kecewa, sekalipun lama dalam proses engkau tetap bersyukur, sekalipun lama dalam semua kesesakan engkau tetap melihat Tuhan Yesus sumber segala-galanya, maka berkat itu pasti mengalir. Saudara dan saya siap menjadi pengantin, amin. Saudara dan saya siap untuk naik ke atas, amin. Kita percaya kalau ketemu semakin hari dibawa menjadi sempurna di dalam firman. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus, tempat ini akan kosong. Kita semua terangkat ke sana ini. Katakan, kita rindu, amin. Semua rindu untuk naik, amin. Untuk itu, naiklah tingkat rohanimu. Bukan hanya sampai jadi sahabat, jadilah mempelai. Tunggu Yesus datang kali yang kedua. Kita semua menjadi pengantin-pengantin yang cantik. Dandanan kita bukan cuma di luar, dandanan kita dari dalam, layak dan pantas menjadi wanita-wanita cantik, yang lebih cantik dari wanita-wanita yang lain, yang Tuhan katakan duduk di sebelah kanan Bapa Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau datang hari ini
untuk mengajar kita semua untuk bukan hanya bertahan dari pengikut dan bertahan menjadi murid, bertahan menjadi sahabat, tetapi kita terus naik tingkatan iman kita, level kita di hadapan Tuhan. Menurut penilaian Tuhan, kita pantas naik level menjadi seorang mempelai yang paling luar biasa. Pada saat ia datang, kedapatan kehilangan Philadelphia Ambon menjadi pengantin-pengantin yang cantik, dan dandan hidupnya dan dandan kelakuannya layak menjadi orang-orang yang mendiami Samaria.